Dua pernyataan Ketua Umum Demokrat AHY tentang pagar laut dan pembangunan infrastruktur cukup mengejutkan. Dan tidakkah ini memperlihatkan telah tiba waktunya bagi keluarga besar Demokrat untuk membalas semua perlakuan yang mereka terima dari Jokowi? Pengurus kader dan simpatisan Partai Mercy itu sulit lupa dalam kurun 2014 hingga 2024, partai berstatus oposisi itu nyaris terkunci dengan permainan politik Jokowi. Ini bukan hanya partai saja yang seolah terkunci. Nama SBY yang lumayan baik di 2004 hingga 2014 seakan-akan tenggelam begitu saja. Maka, begitu muncul isu perkara pagar laut, AHY tanpa ragu-ragu menyebut bila SHGB di wilayah laut yang dipagari bambu itu keluar sebelum dirinya menjabat. Iya, Ketua Umum Demokrat itu seolah tidak terkait dengan terjadinya pelanggaran prosedur dalam terbitnya HGB. Berarti, ini jadi urusan Menteri ATR sebelumnya dan adakah kaitannya dengan Jokowi? Yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Mau bagaimanapun, secara regulasi tidak memungkinkan kawasan laut bisa muncul sertifikat. Faktanya, ada 264 sertifikat terbit, baik berstatus HGB dan HM, dengan total luas hampir 410 hektar. Pertanyaan besar di kepala kita, mungkinkah ini dilakukan jajaran ATR BPN di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi? Apalagi ada nama Agung Sedayu Group beserta Aguan, pengusaha kakap yang turut intervensi di IKN atau turut investasi di IKN. Realistiskah seorang kepala negara tidak tahu menahu perkara ini? Mencuatnya pagar laut di Tangerang jadi momentum politik yang tepat bagi Demokrat untuk melakukan pembalasan. Pembalasan pada siapa? Siapa lagi kalau bukan pada Jokowi? Padahal pada Februari tahun lalu, Demokrat baru bergabung dalam pemerintahan. Mereka yang sudah 9 tahun di luar pemerintahan bersedia merapat jadi pendukungnya Jokowi. AHY menerima pinangan untuk menjabat Menteri ATR BPN, menggantikan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Tapi nampaknya putra sulung SBY ini mulai memahami melawan Jokowi dari luar pemerintahan akan sulit dan menerima tawaran serta melihat peluang mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Ya, ini bisa jadi jalan lain untuk membalaskan dendam bagaimana Demokrat dan SBY dihabisi Presiden ke-7. Kebetulan, secara tiba-tiba, Anies yang diusung di Koalisi Perubahan memilih Cak Imin sebagai cawapres. Menyiratkan HGB pagar laut Tangerang terbit era Jokowi, mempertontonkan sejauh mana batas kesabaran dirinya. AHY tentu belum lupa, Gibran berkali-kali menyebut tokoh politik yang diidolakannya adalah Ibas alias adik kandung AHY. Siapapun tahu, omongan Gibran itu sebagai olok-olok, menghina, mengejek, karena memang rakyat tak pernah tahu apa prestasi Ibas. Tidak lama, disusul pernyataannya yang kedua tentang pembangunan infrastruktur yang harus berdampak pada rakyat. Hal ini merespon kebijakan Presiden yang membuat pengetatan anggaran. Akibatnya, anggaran Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 dipotong hingga 80%. Dari semula 110,95 triliun hanya tinggal 22,19 T saja. Terlepas efisiensi anggaran dialokasikan untuk program makan bergizi, kebijakan ini kemudian dipolitisasi oleh AHY. Rakyat Indonesia tentu tahu, Jokowi dalam kurun 10 tahun pemerintahannya menggalakkan berbagai proyek infrastruktur. Dan ketika Prabowo memangkas alokasi berbagai proyek fisik, situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk kontra wacana.
dengan membawa-bawa nama Presiden Prabowo, kakak kandung Edi Baskoro itu mengatakan pembangunan infrastruktur itu mesti yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Padahal wakil presiden sekarang ini jelas dijabat Gibran Rakabuming. Tidakkah ini mencerminkan kegerahan atau bisa disebut sebagai kemarahan yang tak tertahankan? Ya, bisa jadi AHY justru membuka front, bisa disebut menantang langsung. Sejauh mana kemampuan Gibran bermain politik? Dan sekarang, momentum yang pas untuk membalas semua perlakuan Jokowi dibalaskan. Mau tunggu apa lagi? Dengan dua momentum yang tak berselang lama, kedewasaan berpolitik AHY makin terlihat. Seperti kita tahu, beberapa proyek infrastruktur termasuk yang tercatat dalam proyek strategis nasional, semua menguntungkan rakyat. Dan IKN disebut telah merusak hutan Kalimantan, Rempang Eco City hingga kini tak kunjung usai konfliknya dengan masyarakat setempat. Dan yang terbaru, PSN PIK atau PIK 2 menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat Banten. AHY tak lagi main hal-hal receh, isu-isu pinggiran atau perkara yang tidak langsung berkonotasi pada kebijakan Jokowi. Pria bergelar doktor itu sadar dirinya punya pengetahuan, punya kemampuan, serta dukungan yang lebih real dibandingkan wakil presiden sekarang. Ditambah lagi, positioning Gibran di pemerintahan terlihat dicueki oleh Prabowo. Mau bagaimanapun, posisi Demokrat sepanjang kekuasaan Jokowi relatif tidak bisa banyak berperan. Berbagai kritikan dan sorotan yang dilontarkan Demokrat seperti sebuah pukulan yang tak mengena sasaran, hanya menghempas di ruang kosong. Ketua Umum Demokrat itu pasti ingat betul ketika Jokowi menjabat presiden periode pertama melakukan kunjungan ke Wisma Atlet Hambalang. Ya, seolah ingin memperlihatkan jika Jokowi meruntuhkan semua legitimasi keberhasilan 10 tahun SBY menjabat presiden. Dan sejak saat itu, langkah politik Demokrat sulit bergerak, dibiarkan merana, ditinggalkan teman koalisi. Dan peristiwa yang paling melukai Demokrat dan AHY ketika partai itu diobrak-abrik oleh Jokowi. Jabatan ketua umum berusaha direbut dan dikuasai. Tak tanggung-tanggung, seorang mantan Panglima TNI dan Kepala Staf Kepresidenan melakukan perebutan paksa dalam KLB Demokrat. Kongres luar biasa Demokrat ini jadi ujian pertama. Hambatan terbesar seorang ketua umum yang tidak punya latar belakang politik sama sekali. Bagaimana pensiunan mayor mesti menghadapi bekas panglima? Secara kalkulasi jelas tidak sepadan. Apalagi tidak sedikit pendiri dan kader-kader lama serta anak buah SBY ikut dalam gerbong Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pada masa genting tersebut, hampir tidak ada satupun pihak yang peduli, berkomentar, dan juga membela serta berempati. Mau bagaimanapun, hanya ada PKS dan Demokrat yang ada di oposisi ketika Jokowi berkuasa di periode kedua. Harapan AHY hanya pada Menkumham untuk tidak mengesahkan kepengurusan DPP Demokrat versi KLB. Ya, untungnya ada seorang Yasona Lauli yang melihat dengan jernih memisahkan kepentingan kekuasaan dengan cara mengambil paksa sebuah partai politik. AHY pun terselamatkan dan kini masih menyisakan satu isu lagi yang sebenarnya jauh lebih bisa dimainkan oleh AHY. Apakah itu? Tentang kelanjutan ibu kota negara. Presiden Prabowo telah mengesahkan alokasi anggaran untuk IKN sebesar 48,8 T untuk 5 tahun. Artinya, progres masa depan ibu kota tidak seperti yang dibayangkan. Pun demikian, halnya dengan berbagai rencana investor asing yang tak kunjung datang ke sana. Ya, belum lagi berbagai investor yang sudah groundbreaking. Sebenarnya banyak yang tidak melanjutkan pembangunannya. IKN sangat potensial dihambalangkan oleh Menko Infrastruktur dan Permukiman wilayah tersebut.
Yang pasti, target peresmian Istana Garuda saat 100 hari pemerintahan gagal dipenuhi. Yang bakal jadi sorotan, dari semula kucuran anggaran per tahun hampir menyentuh 30 T, mulai tahun ini tinggal 9 T. Maka progres pembangunan IKN akan terlihat jomplang. Pemerintah juga sudah memutuskan perpindahan ASN ke IKN bakal kembali diundur. Tidakkah ini semacam kesempatan buat AHY untuk melakukan revenge atas hook bertubi-tubi pada Demokrat?